Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 14 Desember 2021. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, padamu lamada syukur dan bakti kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami, mengerti dan memberitakannya. Berkati kami semua dan mari berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-31. Kisah Rasul 28 ayat 23 sampai 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya.
Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan keraskan hati, percayalah. Saudara-saudara, pernahkah seseorang menyampaikan nasihatnya kepada Anda, tetapi Anda tidak nyaman lalu menolaknya? Atau pernahkah seseorang meyakinkan dengan bukti yang nyata, tetapi Anda tidak yakin, bahkan Anda meninggalkan orang itu? Paulus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi melalui bacaan kita malam ini, bahwa Yesus adalah penggenapan dan pengharapan untuk orang-orang Yahudi sendiri di ayat 23. Tetapi orang Yahudi tidak percaya setiap nabi yang datang kepada mereka. Itulah sebabnya Paulus menegaskan kembali firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya dan diteruskan kepada orang-orang Yahudi saat itu, bahwa sesungguhnya berita keselamatan telah disampaikan melalui orang Yahudi. Akan tetapi banyak di antara mereka yang justru mengeraskan hati dan menebalkan telinga mereka, sehingga berita sukacita itu justru terpancar kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 30-31. Karena itu Paulus kemudian memusatkan perhatiannya untuk melayani bangsa-bangsa lain di ayat 28. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita adalah bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi yang diberi kesempatan untuk mengenal dan mendengarkan tentang berita tentang Yesus. Karena itu, janganlah mengeraskan hati dan jangan menutup telinga untuk hal-hal yang benar tentang Yesus. Kita pun diberi kesempatan untuk melanjutkan berita tentang Yesus sampai saat Kristus datang kembali. Percayalah kepada Kristus yang nubuatannya jelas, lahir, hidup, mati, bahkan naiknya ke sorga, semuanya jelas dalam kitab suci. Sesungguhnya kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang beruntung karena kesempatan untuk masuk ke dalam persekutuan kepada Kristus juga dianugerahkannya kepada kita. Karena itu, jangan keraskan hati. Percayalah kepada Kristus. Dialah penggenapan janji dari Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa syafaat. Kembali kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu yang kudus, ya Allah Bapa di sorga. Mengucap syukur dan berterima kasih bahwa sampai saat ini penyertaan pemeliharaan-Mu terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Firman-Mu telah kami baca dan dengar serta renungkan malam ini. Bahkan juga kami boleh bersekutu memuji dan membesarkan nama-Mu melalui program ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memperjelas apa yang telah kami baca dan dengarkan. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah. Malam ini kami berdoa untuk setiap
anak-anak-Mu yang dijangkau oleh layanan ini dimanapun mereka berada. Dalam berbagai harapan dan kerinduan mereka kami berdoa dan memohon Tuhan, dengar dan jawablah setiap harapan dan kerinduan mereka pada waktu-Mu. Terus menopang, meneguhkan dan memberkati mereka dalam berbagai rencana-rencana kehidupan mereka, menata masa depan mereka. Kami berdoa untuk perjuangan anak-anak-Mu dalam meniti karir, dalam mutasi pekerjaan, dalam karir yang lebih baik. Tuhan, kami mohon, bukalah jalan bagi mereka. Dalam usaha pekerjaan, Tuhan buka tingkap langit berkat-Mu bagi mereka. Dalam berbagai-bagai kerinduan mereka, dengarlah ya Bapa. Membuka jalan bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, menjamah mereka dan meneguhkan mereka yang sakit, membuka tingkap langit berkat Tuhan dalam berbagai usaha mereka. Yang merindukan pendamping hidup, Tuhan buka jalan. Yang merindukan kehadiran anak, Tuhan memberkati. Bahkan pula Tuhan, anak cucu kami dalam studi mereka, Engkau campur tangan. Teguhkan, kuatkan para orang tua kami di usia senja mereka. Terus memelihara para kepala keluarga di lokasi-lokasi pekerjaan, bahkan para ibu sebagai tiang doa, Tuhan berkati. Bapa, beberapa saudara kami hari ini merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Baby Natalia, Ibu Dorcas Minggu, Ibu Desi Kombongan, Sarah Natalia, Bapak Jonathan Martin, dan Dewinta Payungalu. Berkati dan sempurnakan syukur sukacita mereka. Mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan mengandalkan Tuhan. Bersyukur untuk perjumpaan kasih Bapak Michael Alexander Ferdinand dan Ibu Roma Hani Juwita Panjaitan yang hari ini juga merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Berkatilah keluarga ini, berkatilah anak-anak mereka terpelihara dalam belas kasih-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pemilihan penatua dan diaken yang sudah boleh dilalui dan sementara dalam tahap pengumuman untuk mereka yang terpilih. Berkati mereka Tuhan dan jamah hati mereka. Sekiranya mereka sungguh-sungguh memberi diri mereka untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk penyelesaian siring, berdoa untuk berbagai-bagai kegiatan selanjutnya dalam tahun ini. Tuhan berkati. Malam ini kami akan beristirahat, kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, berkatilah kami senantiasa. Ini doa syukur kami, permohonan kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani
hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai emas yang murni Kau membentuk berjana hatiku Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai emas yang murni Kau membentuk berjana hatiku Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat, terlindungi dan terpelihara oleh belas kasih dan anugerahnya. Tuhan memberkati.